Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ilham. Kita jumpa lagi di channel Batara Energi. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel Batara Energi. Semoga teman-teman yang sudah subscribe sehat selalu, bahagia, dan banyak duitnya. Di video kali ini saya akan membahas topik yang ringan-ringan aja teman-teman. Jadi saya sehari yang lalu itu dapat informasi bahwa solar panel Trina Solar kapasitas 550 WP ini sudah discontinue dan kuartal 4 2023 ini adalah masa transisi dan model baru yang akan menggantikan kapasitas 550 WP ini adalah kapasitas 575 WP. Jadi bagi teman-teman yang masih membutuhkan Trina Solar 550 WP, kemungkinan teman-teman masih bisa mendapatkan solar panel tersebut sampai akhir November 2023 ini. Oleh karena itu, teman-teman yang sedang merancang atau mempersiapkan proyeknya di 2024 dan masih menggunakan Trina Solar 550 WP, ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika teman-teman ingin masih mempertahankan desainnya menggunakan 550 WP, karena akan sangat repot ya kalau misalnya kita harus mengganti solar panelnya, berarti kan ganti gambar, kemudian ganti desainnya, dan kemungkinan harus ganti inverternya. Jadi kita harus mempertahankan gimana caranya menggunakan Trina Solar 550 WP ini. Ya berarti teman-teman harus nyetok dari sekarang untuk proyek teman-teman tersebut gitu. Tapi kalau misalnya proyek teman-teman ini masih lama, masih dalam proses preliminary design, teman-teman bisa mengganti Trina Solar 550 WP ini dengan 575 ya. Kita harus ganti gambarnya, kita harus hitung ulang kapasitas inverternya, dan juga kita hitung ulang yield energi yang akan dihasilkan. Memang agak repot ya teman-teman ya. Jadi ya begitulah kalau misalnya ada satu model solar panel yang discontinue dan ada proyek yang akan menggunakan solar panel tersebut di tahun depan. Nah, saya ingin cerita bahwa pada tahun 2021 itu saya sempat ditawarin sebuah proyek pengadaan PLTS beberapa lokasi. Pada saat saya lihat spesifikasi proyek yang diminta itu, mereka menggunakan Canadian Solar Polycrystalline 330 WP. Nah, Canadian Solar 330 WP ini memang cukup populer sebelum tahun 2020 ya, sampai tahun 2020 sampai masa pandemi itu cukup populer. Kemudian masuk masa pandemi, sepertinya banyak proyek yang tertunda atau banyak proyek yang tidak dapat dilaksanakan pada saat itu karena pandemi, sehingga baru bisa dilaksanakan tahun 2022. Namun sayangnya Canadian Solar itu sudah tidak lagi memproduksi kapasitas 330 WP, jadi sudah discontinue teman-teman. Dan karena sudah discontinue, maka tidak ada lagi kapasitas 330 WP di pasaran, sudah goib. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka kita nggak bisa mengerjakan proyek tersebut jika memang spesifikasinya masih mewajibkan Canadian Solar 330 WP, karena solar panel tersebut sudah nggak ada. Kecuali boleh digantikan dengan kapasitas yang sejenis. Tapi ini juga nggak gampang. Yang 330 WP itu nggak banyak pabrikan yang punya. Kemudian kalau kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar, 350 WP misalnya, itu dimensinya juga sedikit lebih besar. Belum tentu cocok di lokasi yang akan kita pasang. Itu yang akan jadi masalah. Nah, pelajaran pentingnya teman-teman dari kasus ini adalah
pada saat kita merancang sebuah project, itu kan kita harus mengacu pada solar panel yang masih tersedia di pasaran. Nah, desain tersebut kan membutuhkan waktu sampai proyek tersebut dilaksanakan. Jika proyek tersebut tertunda lebih dari 6 bulan, harusnya FS atau desain tersebut itu direview lagi. Jadi kemungkinan besar solar panel yang dibutuhkan itu sudah nggak tersedia lagi, udah discontinue, dan itu yang akan menjadi problem di kemudian hari. Jadi tiap 6 bulan itu harus dievaluasi, ini spesifikasinya masih relevan atau enggak gitu. Jangan-jangan barangnya udah goib, pabrikannya sudah nggak ada, sudah discontinue, dan proyek ini jadi harus diulang lagi. Nah, bagi teman-teman pengguna bagaimana? Nah, kalau teman-teman pengguna tidak ada rencana untuk upgrade ya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman ada rencana untuk upgrade dan sebelumnya menggunakan 550 WP, maka ada beberapa solusi. Jadi kalau kita menggunakan kapasitas yang berbeda di satu sistem, maka kita akan menggunakan MPPT yang berbeda. Kalau inverternya menggunakan dual MPPT, kita bisa menggunakan port MPPT yang masih kosong. Tapi kalau misalnya port MPPT-nya cuma satu, jadi kita harus menggunakan MPPT tambahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita sedang dalam proses desain untuk project dan project tersebut baru bisa dieksekusi tahun 2024, maka kita harus segera ganti desainnya menggunakan yang 575 atau kapasitas atau solar panel lain yang tahun 2024 masih ready stock gitu, masih dijamin ready stock. Dari sini kita harus ulang lagi. Berarti ya kita hitung lagi, kita gambar lagi, dan ini memang cukup merepotkan teman-teman. Jadi begitulah kalau misalnya antara desain sampai eksekusi itu cukup lama, kemungkinan ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan kenapa sih kita nggak bisa langsung tambahin aja gitu di sistem yang existing gitu. Misalnya kita sudah punya PLTS yang 10 kWp, kemudian kalau kita mau upgrade, kita tinggal tambahin aja pakai yang 575. Nah, jadi begini teman-teman, saya tunjukkan datasheet dari solar panel Trina Solar 550 WP dan perbandingannya dengan 585. Nah, ini adalah solar panel 550 WP, itu termasuk produk TSM DE19 ya, range-nya itu dari 530 sampai 555. Kalau ukurannya itu panjangnya itu 1096 mm dan tingginya 2384 mm. Ini dimensi fisiknya. Jadi 1096 kali 2384. Selain itu frame yang digunakan ini adalah frame 35 mili. Jadi kita bisa menggunakan sistem mounting yang menggunakan klem 35 mili. Itu yang pertama dari segi dimensi fisiknya. Kalau yang 575 WP ini produk TSM DE19R yang terbaru. Dimensi fisiknya itu 1134, jadi dia lebih panjang. Tapi tingginya sama, 2384. Ini akan sangat berpengaruh pada panjang rel dan luas atap yang tersedia. Jadi harus dicek lagi apakah luas atap yang tersedia itu masih cukup atau enggak. Kemudian dari panjang rel yang kita gunakan itu apakah masih sesuai atau tidak, itu akan sangat berpengaruh nih, terutama kalau misalnya kita pakai sistem portrait ya di seri. Kemudian dari frame-nya dia menggunakan frame 30 mili. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan mounting system dengan klem
dengan end clamp dan mid clampnya yang 35 mili teman-teman. Ini dari segi dimensi fisiknya. Kemudian kita akan lihat parameter kelistrikan. Untuk Trina Solar yang 550 WP di kondisi STC ini standar test condition, artinya di lab dengan penyinaran 1000 watt per meter persegi di suhu 25 derajat. VOC yang didapatkan di 37,9 dan IMP-nya maksimum current-nya itu di 17,4 ampere. Sementara kalau di NOCT kondisi lapangan biasanya kita dapat di angka 35,7 volt untuk VOC dan IMP-nya itu di 14,19. Sehingga kalau kita mau pasang kapasitas 5000 watt, kita bisa menggunakan inverter 5000 watt, dan inverter 5000 watt yang tersedia di pasaran itu kebanyakan maksimum VOC-nya di 450 volt. Jadi kita bisa rangkai Trina Solar 550 WP sebanyak 10 lembar seri, dan itu nggak ada masalah gitu. Jadi kita bisa dapatkan DC-AC ratio di 110% menggunakan inverter yang tersedia di pasaran, dan itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah, tidak akan terjadi over voltage. Itu begitu teman-teman. Dan kita juga masih bisa tambahkan 1 atau 2 lembar lagi untuk mendapatkan DC-AC ratio di 120% sampai di 130%. DC-AC ratio ini penting ya, karena kalau kita ingin mendapatkan yield energi yang lebih besar, kita harus menggunakan DC-AC ratio yang besar juga, tanpa harus menambah MPPT. Itu dia ininya, keunggulannya. Kalau kita menggunakan sistem tegangan di 37 atau di 35 volt. Sementara untuk Trina Solar 575 WP ini, itu untuk STC, kondisi STC tegangannya di 46,1 volt. 46,1 volt. Jadi kalau kita rangkai seri sebanyak 10 lembar, maka tegangannya akan mencapai 461 volt. Kalau teman-teman inverter teman-teman atau MPPT teman-teman maksimumnya di 450 volt, ini akan terjadi over voltage dan tidak akan bisa beroperasi. Anggaplah di kondisi NOCT itu open VOC-nya di 43,4. Jadi kalau kita pasang 10 lembar itu kita dapat di 434 volt dengan arus di 12,17 ampere. Kalau ini masih aman ya kalau kita inverternya menggunakan 450 volt. Tetapi sebaiknya untuk jaga-jaga, sebaiknya teman-teman pakai MPPT atau inverter yang inputnya bisa terima sampai 480 volt, kalau bisa di 500 volt atau di 600 volt, jadi aman, tidak akan terjadi over voltage gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang masih menggunakan Trina Solar 550 WP, ya sebaiknya teman-teman segera habiskan sampai akhir November ya, karena mulai akhir November kemungkinan yang 550 WP itu sudah nggak ada. Kalau misalnya pakai merek lain mungkin bisa, tapi tetap prinsipnya sama ya. Jadi kita harus cek dimensinya dan juga parameter kelistrikannya. Belum tentu sama teman-teman. Jadi misalnya kita pakai Trina 5, kita misalnya bandingkan antara Trina Solar 550 WP dengan Longgi 550 WP, itu parameter kelistrikannya beda loh. Jadi belum tentu bisa digabung gitu. Begitu juga kalau misalnya kita menggunakan Leso yang 550 WP, itu parameter kelistrikannya beda gitu. Jadi nggak bisa kita gabung paralel. Kalau misalnya kita gabung, yang tegangannya paling tinggi dia akan ikut turun gitu. Jadi performanya jadi turun, nggak optimal. Nah,
Prinsipnya kalau kita menggunakan merek yang berbeda, kapasitas yang berbeda, sebaiknya dipisah MPPT-nya atau dipisah inverternya gitu untuk menjaga performanya tetap maksimal. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat di video yang singkat ini. Jika ada informasi saya yang kurang atau yang tidak akurat, mohon koreksinya. Dan kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.